kegiatan kali ini saya akan melakukan praktikum tentang kelistrikan. Adapun kegiatan praktikum ini ialah: pertama, muatan; 2, arus dan tegangan listrik; 3, energi listrik. Adapun tujuan dari praktikum ini, yang pertama, untuk menunjukkan adanya muatan listrik pada suatu benda akibat yang timbul dari sifat muatan. 2, memperlihatkan adanya gaya elektronika dua buah benda bermuatan. 3, menjelaskan pengaruh tegangan terhadap suatu rangkaian. Dan yang 4, menjelaskan aliran arus dalam suatu rangkaian. Adapun alat dan bahan yang digunakan: bola pingpong 2 buah, benang jahit, lembaran wol dan nilon, tas plastik, isolasi, sisir plastik, potongan kertas yang kecil-kecil. Gantung bola pingpong pada bagian pinggir kursi dengan menggunakan benang dan isolasi. Gosokkan tas plastik pada kain dan arahkan kepada bola dan amati. Setelah didekatkan, ternyata ada gerakan tarik-menarik. Selanjutnya, gosoklah sisir pada rambut beberapa kali, kemudian dekatkan pada potongan-potongan kertas kecil, di mana ada gaya tarik-menarik antara kertas kecil dengan sisir. Selanjutnya, gosoklah kedua bola dengan kain wol, di mana yang terjadi adalah saling tolak-menolak karena muatan tersebut tidak sejenis. Gosoklah bola kanan dengan kain wol dan bola kiri dengan tas plastik. Dekatkan kedua bola tersebut dan yang terjadi adalah saling tarik-menarik, di mana terjadinya adanya muatan tidak sejenis. Kemudian, bola kanan digosokkan dengan kain wol dan bola kiri dengan nilon. Dekatkan kedua bola tersebut dan yang terjadi adalah saling tarik-menarik karena adanya muatan tidak sejenis. Di sini dapat disimpulkan bahwa muatan yang sejenis akan saling tolak-menolak dan muatan yang tidak sejenis akan saling tarik-menarik. Adapun alat dan bahan yaitu baterai 1,5 volt 3 buah, kabel penjepit secukupnya, bola lampu 2,5 volt sampai 3,6 volt, avometer 1 buah, dan dudukan baterai 3 buah. Buat rangkaian secara seri, di mana tanda lampu hidup itu menandakan adanya aliran arus listrik. Bahan pertama yaitu menggunakan kawat besi, di mana lampu menyala. Hal ini menunjukkan bahwa besi mampu mengalirkan arus listrik sehingga dikategorikan sebagai konduktor listrik. Bahan yang kedua yaitu tembaga. Lampu menyala, ini menunjukkan tembaga mampu mengalirkan arus listrik sehingga dikategorikan sebagai konduktor. 3, yaitu sendok perak. Lampu menyala, hal ini menunjukkan sendok mampu mengalirkan listrik sehingga sendok dikategorikan sebagai konduktor. 4, kayu. Posisi lampu mati. Hal ini menunjukkan bahwa kayu tidak mampu mengalirkan arus listrik, sehingga kayu dikategorikan sebagai isolator. Selanjutnya, karet penghapus. Lampu dalam keadaan mati.
Ini menunjukkan karet tidak mampu mengalirkan arus listrik sehingga dikategorikan sebagai isolator. Untuk keenam yaitu grafit atau mata pensil. Posisi lampu menyala. Hal ini menunjukkan mata pensil bisa mengantarkan arus listrik sehingga dikategorikan sebagai konduktor. Yang ketujuh yaitu kertas. Lampu tidak menyala. Hal ini menunjukkan kertas tidak mampu mengalirkan arus listrik sehingga dikategorikan sebagai isolator. Selanjutnya yaitu tas plastik. Lampu tidak menyala. Hal ini menunjukkan tas plastik tidak mampu mengalirkan arus listrik sehingga dikategorikan sebagai isolator. Dan selanjutnya ialah air kran. Lampu tidak menyala. Hal ini menunjukkan bahwa air kran tidak mampu mengalirkan arus listrik sehingga dikategorikan sebagai isolator. Yang terakhir yaitu air garam. Lampu menyala. Hal ini menunjukkan bahwa air garam mampu mengalirkan arus listrik sehingga dikategorikan sebagai konduktor. Pertama, tutuplah saklar. Letakkan pentul korek api selama kurang lebih 2 menit pada lilitan kawat dan yang terjadi pentul korek api panas. Tutuplah saklar, kemudian setelah 2 menit lihat perubahan suhu yang ada pada termometer.